Halo anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tahukah kamu? Tumbuhan berbeda dengan batu. Tumbuhan termasuk makhluk hidup, sedangkan batu termasuk benda mati. Sebagai makhluk hidup, tumbuhan dapat bertambah tinggi. Tumbuhan juga bertambah daunnya. Nah, untuk menambah wawasan kamu mengenai makhluk hidup, mari kita amati video berikut. Sekarang kita akan mempelajari ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, yaitu bernafas. Bernafas merupakan suatu proses menghirup dan menghembuskan udara. Makhluk hidup melakukan pernapasan selama masa hidupnya untuk mendapatkan oksigen. Manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk makhluk hidup, namun alat dan cara bernafasnya berbeda-beda. Coba kamu amati gambar. Manusia bernafas dengan paru-paru. Hewan seperti ikan bernapas menggunakan insang, sedangkan tumbuhan bernapas menggunakan stomata. Ciri selanjutnya adalah makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Untuk dapat melakukan aktivitas sehari-hari, kamu tentu membutuhkan makanan, bukan? Jika tidak, kamu akan merasa lemas atau kurang bertenaga. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan dan air untuk hidup. Dari makanan dan air tersebut akan diperoleh nutrisi untuk diserap tubuh dan diolah menjadi energi yang dapat digunakan untuk beraktivitas. Nutrisi juga digunakan untuk pertumbuhan. Ciri selanjutnya adalah makhluk hidup bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak. Makhluk hidup bergerak untuk mencari makan dan menghindari musuhnya. Seperti pada gambar berikut, burung elang terbang menukik dengan kecepatan hingga mencapai 120 km per jam untuk menangkap ikan di sungai. Nah, hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara itu, pergerakan pada tumbuhan tidak berpindah tempat. Contohnya, gerak tumbuhan adalah tanaman putri malu yang mengatup daunnya setelah disentuh, dan gerak tanaman yang mengikuti arah datangnya cahaya matahari. Ciri selanjutnya adalah makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan selama masa hidupnya. Contoh seperti pada gambar, tumbuhan yang baru ditanam berukuran kecil, setelah beberapa minggu akan bertambah tinggi. Hal ini dinamakan pertumbuhan. Tumbuhan berbunga lalu berbuah sehingga siap untuk dipanen. Hal ini dinamakan perkembangan. Berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak dengan tujuan untuk melestarikan keturunannya. Cara berkembang biak pada hewan yaitu dengan bertelur, melahirkan, serta bertelur dan melahirkan. Sementara itu, cara perkembangbiakan pada tumbuhan yaitu dengan biji atau tanpa biji. Nah, coba kamu perhatikan contoh pada video ini. Hewan dapat berkembang biak dengan bertelur, contohnya kura-kura dan bebek. Berkembang biak dengan cara melahirkan, contohnya kelelawar dan kucing. Hewan dapat berkembang biak dengan cara bertelur kemudian melahirkan, contohnya ikan pari dan beberapa jenis bunglon. Perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan biasanya dapat berkembang biak melalui perkembangbiakan berupa bunga. Di dalam bunga terdapat benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina, contohnya adalah kuaci. Kemudian, beberapa tumbuhan dapat berkembang biak dengan bagian tumbuhan itu sendiri, contohnya adalah tanaman bawang. Ketiga, tumbuhan dapat berkembang biak dengan bantuan manusia, contohnya dengan cara sambung, yaitu dengan cangkok. Selanjutnya, peka terhadap rangsangan. Rangsangan adalah sesuatu yang dapat memengaruhi kerja bagian-bagian tubuh. Jika kamu melihat cahaya yang menyilaukan, kamu akan menutup mata. Selain itu, kulitmu akan memerah jika terkena panas. Contoh lainnya adalah siput yang akan menyembunyikan tubuhnya jika disentuh atau terkena cahaya matahari secara langsung. Nah, coba perhatikan gambar pada video berikut. Selanjutnya adalah mampu beradaptasi. Makhluk hidup juga memiliki ciri dapat beradaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Seperti contoh, teratai memiliki bentuk daun yang tipis dan lebar agar dapat mengapung di atas permukaan air. Selain itu, daunnya yang lebar juga bertujuan untuk mempercepat penguapan. Anak-anak, kita telah selesai mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang kita akan memasuki topik kebutuhan makhluk hidup. Apa saja sih kebutuhan makhluk hidup? Nah, mari kita simak video berikut.
Yang pertama, udara. Udara mengandung bermacam-macam gas, antara lain oksigen dan karbon dioksida. Oksigen digunakan untuk bernafas. Tumbuhan membutuhkan karbon dioksida untuk membuat makanan dalam proses fotosintesis. Di dalam tubuh, air berguna untuk melarutkan zat makanan agar mudah diserap oleh tubuh. Air juga berguna untuk mengangkut sari-sari makanan, oksigen, dan karbon dioksida. Nah, kebutuhan selanjutnya adalah makhluk hidup membutuhkan matahari. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Tumbuhan menggunakan cahaya matahari untuk membuat makanan dalam proses fotosintesis. Makhluk hidup juga membutuhkan makanan. Makanan merupakan sumber energi. Energi tersebut digunakan untuk melakukan segala macam aktivitas. Nah, anak-anak, kalian juga bisa berada di sini, bisa bersekolah itu karena kita makan sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita dengan baik. Kebutuhan makhluk hidup yang terakhir adalah makhluk hidup membutuhkan tempat tinggal atau habitat untuk berkembang biak, mencari makan, dan tempat berlindung. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan suatu proses pertambahan ukuran pada suatu makhluk hidup. Nah, untuk lebih memahami, maka kalian bisa mengamati video berikut. Metamorfosis kupu-kupu termasuk dalam metamorfosis sempurna. Hal ini karena bentuknya saat muncul dari telur hingga saat berubah menjadi kupu-kupu sangat berbeda. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur yang kecil. Telur-telur ini biasanya ada di permukaan daun. Kemudian, setelah 3-5 hari, telur-telur ini akan menetas dan berubah menjadi ulat yang dapat disebut juga larva. Ulat akan makan banyak dedaunan untuk dapat bertahan hidup. Ulat akan berganti kulit sekitar 4 hingga 6 kali. Setelah itu, ulat akan berubah menjadi kepompong atau pupa. Masa kepompong ini akan berlangsung selama beberapa hari. Di dalam kepompong, larva atau ulat mengalami pembentukan dan perubahan bentuk. Hingga akhirnya seekor kupu-kupu akan keluar dari dalam kepompong. Kupu-kupu akan berkembang biak dengan bertelur. Proses metamorfosis akan dimulai kembali.